Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa rahimakumullah, sahabat channel Ahmad Idris yang sangat berbahagia, pada hari ini, pada kesempatan ini kami menyapa kepada semua sahabat-sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, dan selalu bersemangat bersinergi di dalam kebaikan untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang sangat berbahagia, dimanapun kita berada, tentunya kita sebagai seorang insan telah diberi Allah Subhanahu wa taala karunia dan kenikmatan. Karunia itu bisa berupa dengan seluruh organ tubuh kita yang saat ini kita rasakan dan kita miliki. Karena dengan karunia itu kita bisa merasakan satu kenikmatan hidup di dunia ini dengan sempurna. Dengan karena itu pula kita bisa melakukan apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Apalagi kita sebagai seorang hamba, seorang muslim yang sudah dikenalkan dengan akidah Islam, yang sudah dikenalkan dengan pemahaman-pemahaman Islam, yang mana kita sebagai seorang muslim meyakini bahwasanya kehidupan dunia ini adalah persinggahan sementara dan negeri yang kekal adalah negeri akhirat, negeri di mana seluruh manusia akan mampu merasakan betapa ketika mereka di dunianya menjadi orang-orang yang beriman, yang bertakwa, tentunya akan merasakan kebahagiaan di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, dengan karunia yang Allah berikan ini, tentunya kita berusaha semaksimal mungkin untuk menggunakan nikmat Allah ini, kita gunakan di jalan kebaikan menuju ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenikmatan-kenikmatan yang saat ini kita rasakan, semuanya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang patut kita untuk bersyukur dan mensyukurinya nikmat itu. Karena kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan ini
Kita sebagai manusia tak sanggup untuk membalas dari satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun toh hanya sekedar kita bisa berkedip, itu karunia nikmat yang sangat luar biasa. Bayangkan ada saudara kita yang tidak bisa berkedip, yang matanya hanya terbuka, kemudian bisa berkedip sampai kemudian merogohkan koceknya dengan jutaan. Subhanallah. Oleh karena itu, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan saat ini, semestinya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada saat ini kita sebagai bangsa Indonesia telah merasakan nikmat merdeka yang sangat luar biasa. Kita bisa merasakan enaknya untuk saling berkunjung di antara saudara yang satu dengan saudara yang lain. Kita sudah terbebas lebih dari 79 tahun yang lalu, yaitu terbebas dari penjajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa asing. Ada bangsa Portugis, ada bangsa Belanda, ada bangsa Jepang, juga bangsa Inggris. Orang-orang asing menjajah negeri ini. Alhamdulillah, berkat nikmat Allah, juga berkat perjuangan para ulama, orang-orang yang mukhlis, kemudian Indonesia merdeka. Oleh karena itu, sahabat bila rahimakumullah, tentunya kalau kita bisa merasakan nikmat merdeka, sebagaimana Islam juga memerdekakan seorang budak yang mana di zaman dahulu, di zaman Nabi Muhammad SAW, dalam menyampaikan dakwah Islam pertama kali, seorang budak yang bernama Bilal bin Rabah telah masuk Islam dan menerima Islam sebagai sebuah agama, sebagai sebuah keyakinan yang benar. Apa yang terjadi? Majikan dari Bilal bin Rabah ini tidak terima mengetahui bahwasanya Bilal masuk Islam. Akhirnya budak ini disiksa di padang pasir yang begitu panas, ditumpuki dengan batu yang besar. Apa yang terjadi? Walaupun dalam kondisi yang sangat luar biasa itu, tapi Bilal mengatakan, Ahad, Ahad, Ahad. Hanya Allah satu yang dijadikan sesembahan, Tuhan semesta alam ini. Subhanallah. Akhirnya nikmat Allah Subhanahu wa taala telah membebaskan, yaitu perbudakan ini. Bilal kemudian ditebus oleh sahabat Abu Bakar. Subhanallah. Kemudian Bilal terbebas dari perbudakan dan masuk Islam. Dan Bilal menjadi hamba Allah yang beriman, yang bertakwa. Betapa Islam telah membebaskan dari perbudakan, dan Islam telah memberikan sebuah anugerah luar biasa kepada hamba-hambanya. Walaupun dia bukan orang elit, bukan orang pejabat, orang penting, walaupun budak, tetapi saya memuliakan keimanan. Karena keimanan, karena ketakwaan, karena kesungguhan, karena istiqomahan berislam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat seorang budak dan memberikan sebuah kedudukan yang sangat luar biasa di surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, oleh karena itu sahabat bila rahimakumullah, sebagaimana di hari kemerdekaan yang saat ini kita rasakan ini, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kemerdekaan. Apakah kita hanya sekedar bersenang-senang, bersudah gurau? Tidak, tetapi kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar harus
mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar harus selalu menggunakan kenikmatan kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, yakni menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki sebuah keimanan yang kuat, yang memiliki amal budi yang bagus, yang memiliki standar kehidupan yang bagus yaitu Islam, yang mengetahui halal dan haram, yang mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Karena kemerdekaan adalah terbebasnya dari cengkraman belenggu hawa nafsu manusia menuju ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah yang sangat berbahagia, mari kita di dalam kehidupan kita ini saat ini berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Kita sebagai umat Islam, kita sebagai umat yang terbaik untuk teladan bagi umat yang lainnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Subhanallah. Semoga di pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala membukakan mata hati kita, bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang mulia, bangsa yang bermartabat, yaitu dengan membawa ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, menjadi hamba Allah yang mempunyai sebuah kesadaran yang sangat luar biasa, yaitu hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang menjadikan seluruh hidupnya untuk agama Subhanahu wa taala. Karena semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan diminta Allah pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala segala seluruh amal yang mereka lakukan di dunia ini. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kekuatan untuk melakukan amal soleh, amal yang bisa mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi kebaikan kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.